Guys, selamat datang kembali di channel OYMGG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua yang berjudul Immortality. Ayo langsung aja kita ke alurnya. Melanjutkan cerita sebelumnya. Dalam sebulan dengan latihan kekuatan seperti iblis, sekarang dia telah berlatih gerakan selama 3 hari. Dia menjadi sangat mahir sekaligus. Dia telah melatih 2 gerakan pamungkas, tendangan 7 bintang, dan pertarungan Quirking dalam tinju bintang 7 dengan sempurna. Walaupun tidak banyak gerakan tinju 7 bintang di Queen Singman, tetapi semua gerakan mengandung lintasan bintang dan misteri struktur tubuh. Menginjak kissing merupakan gerak kaki yang misterius, sedangkan tendangan Quirking merupakan teknik tendangan yang ganas untuk membunuh musuh. Fang Han berlatih satu persatu mencapai tingkat kekuatan dan kelembutan keempat. Bagi murid inti keluarga Fang, untuk mencapai ranah kekakuan dan kelembutan, dibutuhkan setidaknya 3 atau 5 tahun untuk berlatih keras siang dan malam. Akan tetapi, Fang Han mencapai keadaan seperti itu hanya dalam 3 bulan. Merasa bahwa dia semakin kuat setiap hari, Fang Han pulang dan beristirahat dalam kegelapan dengan puas. Dia baru saja tidur selama 1 jam. Dan pada jam 3, Fang Han tiba-tiba merasakan keributan di luar, dan kemudian pintunya dibanting. Dia dengan cepat berbalik dan bangkit, membuka pintu dan menemukan bahwa itu adalah kepala pelayan. Kepala pelayan, ada apa? Mengapa kamu memanggilku di tengah malam? Cepat, cepat! Kepala pelayan berkata dengan cemas. Pagi ini, nona kedua akan pergi. Kamu bawa Qian Li Shui bersamamu dan pergi dengan nona kedua. Emang mau pergi kemana? Fang Han terkejut. Mengapa kamu mengajukan begitu banyak pertanyaan? Itu urusan tuan. Kita hanya budak. Lebih baik ikuti saja perintah. Atau kamu ingin dicambuk oleh nona kedua lagi? Fang Han tidak berani mengabaikan dan bergegas keluar. Meskipun dia saat ini telah menjadi kuat, namun basis kultivasinya masih dangkal dan dia tidak memiliki kekuatan untuk tidak menjadi budak sama sekali. Terlebih lagi, dia harus mengandalkan kekuatan keluarga Fang untuk memasuki gerbang kenaikan abadi. Dan dia juga sangat ingin tahu tentang 10 gerbang keabadian yang legendaris. Dia berlari ke kandang kuda dan membawa Qian Li Shui keluar. Dan kemudian Fang Han datang ke halaman rumah utama keluarga Fang. Keluarga Fang adalah keluarga pertama Long Yuan. Dan alun-alun di depan mansion itu megah dan menakjubkan. Ada lusinan barisan singa batu, harimau, dan unicorn ditempatkan di sana untuk menjaga gerbang yang terlihat sangat dan megah. Orang-orang berdiri di alun-alun, sangat kecil, dan perasaan takut muncul secara spontan. Pada saat ini, ada beberapa pelayan dan penjaga yang berdiri di alun-alun. Kereta penuh dengan perhiasan emas dan perak. Dan ada banyak prajurit yang tak tertandingi dan pelayan. Orang-orang ini seperti bintang-bintang yang memegang bulan, berjalan keluar dari pintu dengan beberapa karakter utama keluarga Fang. Mata Fang Han melihat sekilas salah satu wanita berpakaian putih yang murni dan bersih, namun tidak seperti manusia. Begitu wanita ini keluar, semua orang kewalahan dan dunia tampaknya telah menjadi negeri dongeng, beriak di mana-mana. Apakah itu peri di bulan atau gadis naga di istana naga? Fang Han tercengang. Dia tahu bahwa ini adalah Fang Xingxue, wanita tertua dari keluarga Fang, dan dia juga murid sejati dari sekte kenaikan abadi. Awalnya dia berpikir bahwa Nona Fang yang bisa membunuh Bai Haichan pastilah tirani, dengan temperamen yang ganas dan aura yang menyesakkan.
Namun, dilihat dari penampilan dan temperamennya, Fang Xingxue tidak memiliki ketajaman seorang master, tetapi aura kecantikan yang tiada taranya seperti peri dalam puisi. Orang-orang yang telah berkultivasi ke alam rahasia kekuatan gaib memiliki temperamen tertentu. Tuan Baichan mengatakannya dengan baik. Fang Han meliriknya, mengingat kata-kata Baichan dan dengan cepat menundukkan kepalanya. Namun, Fang Xingxue sepertinya merasakan sesuatu. Sepasang mata abadi melihat ke sini, dan gelombang cahaya melirik Fang Han dari kejauhan. King Wei, siapa nama pelayan yang memegang Qian Li Shui itu? Setelah Fang Xingxue menyapu Fang Han, dia memalingkan muka dan bertanya pada nona muda kedua Fang Qingwei di sampingnya sedikit. Hanya dengan satu pandangan, Fang Han menarik perhatian Fang Qingwei. Apakah berkah atau kutukan? Ini adalah pelayan yang memelihara kuda untukku. Dia bernama Fang Han. Dia dapat diandalkan dan tidak pernah mengurangi makanan kuda. Tapi terakhir kali, aku memberinya 10 cambuk dan 5 tel perak karena dia menunda perburuanku secara tidak sengaja. Benarkah? Fang Xingxue merenung sejenak. Tidak tahu apa yang dipikirkan gadis arogan itu. Kali ini, aku akan membawamu ke sekte kenaikan abadi. Meskipun gunung itu adalah negeri dongeng, itu tidak senyaman kota besar. Jadi, bawalah beberapa pelayan untuk mengurusnya. Itu tidak bisa dihindari, karena Fang Han dapat diandalkan. Biarkan dia membawanya. Jika kamu melihara kuda dengan baik, kamu juga dapat membesarkan binatang roh di masa depan. Baiklah, ayo pergi. Perintah. Ratusan anggota keluarga Fang, 2 gerbong mulai bergerak dengan kuat. Benar saja, Tuan Baichan mengatakannya dengan benar. Selama aku berada di antara orang banyak, Nona Fang Xingxue yang tertua dapat melihat keanehanku secara sekilas. Tetapi, jika dia mengetahui bahwa aku telah mengambil Jiogyo Jindan, aku takut aku akan segera mati. Bisakah aku menyembunyikannya? Meskipun Fang Han tidak mendengar percakapan antara Nona Fang Xingxue dan Fang Qingwei, dia tahu dalam hatinya bahwa Fang Xingxue telah memperhatikannya. Sambil memegang Qian Li Shui dan berjalan bersama tim, Fang Han terus berpikir di dalam hatinya. Malam harinya, tim keluarga Fang datang ke sebuah kota kabupaten di tepi provinsi Longyuan. Ratusan orang beristirahat, menunggu hari esok untuk melanjutkan perjalanan mereka. Di tengah malam, Fang Han menggiling susu kedelai, merebusnya dan memberikannya kepada kuda-kuda, lalu memberi makan telur dan tepung daging untuk membuat Qian Li Shui kenyang. Dan kemudian menunggu kuda-kuda beristirahat dan menyelinap keluar untuk mencapai tempat di mana tidak ada seorang pun di hutan belantara. Membuka postur dan berlatih tinju satu persatu. Kali ini, alih-alih berlatih tinju 7 bintang, ia berlatih tinju panjang umur Song He yang ia pelajari secara diam-diam. Cakar bango memantulkan pasir. Shomei bango es. Bulu bango bergoyang. Tari bango di langit. Song He memperpanjang umur. Ubah 5 gerakan ini satu persatu, bergerak seperti burung bango dan diam seperti pohon pinus. Biasanya hanya kaisar. Ketika kaisar naga asli lahir, ada 7 bintang yang menginjak kakinya. Gaya kedua sekte, gerbang bulu dan gerbang Huinsing dapat dilihat dari titik ini. Dan Fang Han dengan hati-hati membandingkannya. Karena dia memiliki pil emas 9 lubang di hatinya. Tubuhnya kuat. Pikiran juga luar biasa cerdas, mengembangkan kebijaksanaan, respon cepat, berpikir fleksibel, belajar seni bela diri, tetapi juga saling melengkapi. Dia memainkan tinju Song He Fan Shou berulang-ulang, memikirkan tinju 7 bintang di dalam hatinya. Dalam keadaan kesurupan,
Fang Han merasa bahwa dua gaya tinju itu adalah satu di dalam dan satu di luar. Gaya-gaya itu menyatu seperti air dan api, dan otot-otot di seluruh tubuh terus-menerus meledak. Dengan itu, darah mengalir dari mulut jantung, mendesak 9 lubang pil emas untuk berputar. Dan kekuatan obat yang kuat dikirim ke seluruh tubuhnya lagi. Duar! Gaya Qin Xin Kuan yang mendominasi dan gaya Song He Fang Shao Huan yang bebas dan mudah digabungkan secara paksa oleh ramuan emas 9 lubang. Dalam sekejap, darah beredar 9 kali ke seluruh tubuh. Detak jantung melambat 2 kali dari sebelumnya, tapi lebih kuat, seperti palu kokoh dan kuat. Aku benar-benar melangkah ke ranah lapisan kelima, kekuatan ilahi. Fang Han tahu bahwa perubahan di tubuhnya menunjukkan bahwa dia telah melangkah ke ranah baru. Ranah lapisan kelima dari tubuh fisik yang paling khas. Perwakilan adalah bahwa detak jantung melambat dan kuat. Ya, sebelum dia merasakan berbagai manfaat dari alam kekuatan ilahi, Fang Han tiba-tiba merasa dadanya bergerak dan pil emas 9 lubang berubah ketika tubuhnya berubah. Tiba-tiba, dia mengebor ke pusat hatinya, berhenti dan menjadi lebih tertutup. Di masa lalu, ramuan emas 9 lubang dijahit di dadanya. Tapi sekarang dengan perlambatan jantung yang tiba-tiba, itu tersedot ke dalam jantung oleh tekanan darah. Dengan cara ini, akan lebih sulit ditemukan. Pasir segel cakar bangau. Tiba-tiba dia meraih pohon besar dengan cakarnya. 5 jari Fang Han seperti cakar bangau. Dia bahkan mencabut sepotong besar kulit kayu dan batang pohon. Jika cakar ini menangkap tubuh seseorang, itu pasti akan menjatuhkan sepotong besar daging orang tersebut. Kekuatanku tumbuh lagi. Fang Han terus-menerus mengerahkan kekuatan ilahi tubuhnya, menghindar, melompat, berlari sesuka hati, melangkah maju lebih dari 10 kaki, menarik tubuhnya lagi, menyusut ke belakang, menggerakkan tubuhnya ke atas dan ke bawah sesuka hati. Tetapi itu ganas, dan kecepatannya sangat cepat. Faktanya, tubuh fisik telah mencapai ranah kekuatan ilahi. Kekuatannya seperti kuda yang berlari kencang, roh seperti monyet, dan cakarnya seperti harimau dan macan tutul. Song He Fan Shao Bosing, kamu telah berlatih dengan baik. Kamu telah belajar untuk waktu yang lama. Kemudian sebuah suara datang dari belakang Fang Han. Tentu saja, Fang Han terkejut. Meskipun dia mengharapkan ini terjadi, dia masih merasa tidak nyaman ketika itu terjadi. Di bawah bulan, tidak jauh di belakangnya, ada kecantikan putih yang tiada tara, yaitu Fang Xingxue. Ah, Nona? Fang Han langsung tampak bingung, seolah-olah pencuri yang tertangkap di tempat. Dia ingin segera melarikan diri, tetapi ragu-ragu. Ini adalah reaksi dalam hatinya. Berapa kali dia berlatih, dan sekarang dia menunjukkan semuanya sekaligus. Dan kemampuan aktingnya sangat jelas. Setelah beberapa nafas, Fang Han berlutut ke arah Fang Xingxue. Nona, selamatkan hidupku. Para budak mencurinya sekali, dan aku tidak bisa menahan diri untuk tidak berlatih. Nona, maafkan aku. Ini tidak buruk. Fang Xingxue melihat reaksi Fang Han. Matanya bergerak sedikit dengan acuh tak acuh dan berkata, kamu mengasih tahu bahwa kamu takut akan dosa. Jika kamu lari sekarang, kamu akan berakhir seperti batu di kejauhan. Sambil berbicara, Fang Xingxue mengangkat dengan satu jari dan pedang petir ungu cerah cahaya itu melintas. Dan 1000 langkah jauhnya, sebuah batu setinggi seseorang segera terpotong menjadi 2 di bawah cahaya pedang petir. Apakah ini pedang ungu petir Yin dari sekte kenaikan abadi?
Tuan Baichan meninggal di bawah satu kekuatan gaib. Benar saja, merasakan arus kuat di udara, bulunya bergidik. Van Han benar-benar tercengang di dalam hatinya. Untuk pertama kalinya, ia melihat kekuatan seorang ahli dari alam misterius kekuatan gaib. Jika itu adalah seseorang di alam tubuh fisik, bahkan jika itu adalah seseorang yang berubah menjadi dewa, dia akan mati. Bagaimanapun kekuatan tubuh fisik terbatas. Tetapi, penguasa alam misterius kekuatan gaib berlatih Ki untuk mengendalikan petir dan mengendalikan api, memberi serangan pada tubuh mereka dan membunuh dengan cepat. Dia akhirnya mengerti mengapa penguasa alam misterius kekuatan gaib berbeda dari orang biasa. Dia membenamkan kepalanya lebih rendah lagi, seolah-olah dia ketakutan dan hanya bergumam, "Nona, selamatkan hidupku. Kapan aku bisa melangkah ke alam misterius kekuatan gaib? Dan Tuan Baichan ingin aku membunuhnya. Akan tetapi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk membunuhnya." Pikiran Van Han mengalir. "Bangun!" Nada tenang Fang Xingxue menyampaikan. Kecantikan yang tiada taranya ini, seorang ahli kekuatan gaib. Tampaknya dia selalu berbicara dengan nada yang sama, tanpa fluktuasi emosi, seolah-olah dia telah melatih emosi, kemarahan, kesedihan, dan suaranya. "Anda telah lulus ujian kecil." Mendengar kalimat ini, Van Han merasa lega, tetapi dia tidak bangun, tetapi terus berlutut di tanah dan berkata dengan setia, "Pelayan ini membuat kesalahan besar, lebih baik melanjutkan, berlutut untuk menebus dosa. Nona, tolong beri aku pelajaran dan hukumlah. Ini adalah tanda kesetiaanku. Menurut kebenaran, tidak mungkin bagimu untuk berkultivasi karena kekuatan suci dalam keadaan fisik. Pernahkah kamu makan obat mujarab?" Fang Xingxue tampaknya terinfeksi oleh kesetiaan Van Han, dan nada suaranya melunak. "Ya, saya pergi ke sungai Longyuan untuk mencuci kuda 5 tahun yang lalu. Dan tiba-tiba ada kilat dan guntur. Dan seekor ular besar dengan tanduk panjang keluar dari sungai, menakuti saya. Tetapi kemudian ular besar itu dipukul, disambar petir, setelah dicincang sampai mati, dan memasak dan memakannya selama berhari-hari. Dia juga memakan empedu ular itu. Yang aneh dikatakan, empedu ular itu merah dan keras seperti batu. Saya merebusnya selama seharian sebelum saya makan. Sejak itu, tubuh saya menjadi lebih baik. Jadi saya memutuskan untuk diam-diam belajar seni bela diri. Saya pantas mati." Van Han mengangguk lagi. Kumpulan kata-katanya tidak dibuat-buat, tetapi Baichan memberitahunya. "Ular bertanduk satu." Setelah Fang Xingxue mendengar ini, 100 tahun yang lalu, nenek moyang kita dari keluarga Fang membunuh seekor ular bertanduk satu di sungai Longyuan. Tanpa diduga, ada 2 laki-laki dan 1 perempuan. Cahaya masuk matanya, melirik sedikit ke jantung Van Han. Van Han merasa hatinya menyusut, dan pil emas 9 lubang tampaknya telah berhenti bekerja. Untungnya, Fang Xingxue tidak melihat lebih dekat, dan juga beruntung bahwa Van Han baru saja mencapai ranah fisik langkah kelima, dan jantungnya tiba-tiba melambat, menyedot Jiuhyo Jindan di dalam jantungnya. Untungnya, Fang Xingxue tidak mengetahuinya. Oleh cerita Van Han, jika tidak, rahasia ramuan emas 9 lubang itu akan ditemukan. Pelapis dalam dari ular bertanduk satu adalah sejenis ramuan alami. Setelah meminumnya, itu sangat kuat. Kamu telah belajar selama 5 tahun dan kamu benar-benar dapat berlatih karena kekuatan gaib. Tidak buruk. Fang Xingxue berkata, "Banyak murid inti keluarga Fang, kami, tidak memiliki kesempatan sepertimu. Tampaknya kamu juga beruntung.
Tetapi empedu ular bertanduk satu dapat mengangkatmu ke ranah kekuatan suci. Itu adalah sudah batasnya. Jika Anda ingin terus berlatih, Anda harus memiliki fondasi materi yang besar. Dan Anda mengikuti saya ke sekte kenaikan abadi dan memberi makan binatang roh untuk saya. Fang Xingxue melayang pergi saat dia berbicara. Akhirnya selesai. Fang Han mengkonfirmasi bahwa Fang Xingxue telah pergi, lalu berdiri dan menghela nafas lega. Percakapan tadi adalah momen hidup dan mati. Aku tidak menyangka akan lulus ujian seperti ini. Fang Han tidak menyangka wanita tertua Fang Xingxue mengajukan beberapa pertanyaan seperti ini dan membiarkan dirinya pergi. Tapi ini juga diharapkan sebagai identitasku saat ini. Kekuatan Fang Xingxue juga tidak memikirkannya. Anda harus bertanya pada diri sendiri. Memangnya kekuatan dan identitas Fang Han tidak ada artinya di depan murid sejati sekte kenaikan abadi. Bahkan seorang pangeran dan dekret kekaisaran tidak berharga di mata Fang Xingxue. Tentu saja, Fang Xingxue tidak tahu bahwa Fang Han memiliki ramuan emas 9 lubang dan gambar Jiufu Huangquan di tubuhnya. Jika tidak, akan sulit untuk melarikan diri dari ujung bumi. Untuk bersantai, Fang Han kembali tidur. Malam ini saya tidur sangat nyenyak dan penuh harapan. Harapan di hatinya adalah untuk melihat seperti apa 10 gerbang Dewa Abadi dan gerbang kenaikan abadi yang legendaris itu. Di hari-hari berikutnya, selain terburu-buru dan iring-iringan besar keluarga Fang, orang-orang dan kuda terus bergerak ke timur, melewati Provinsi Longyuan, Provinsi Wuling, Provinsi Huayang, Provinsi Taigu, Provinsi Jiuhu, menempuh perjalanan ribuan mil setelah sebulan dan akhirnya sampai ke dasar dari perbukitan. Gunung kenaikan abadi ada di depan dan fondasi sekte kenaikan abadi ada di sana, kata Fang Xingxue. Fang Han termasuk di antara banyak pelayan. Pada pandangan pertama, dia bisa melihat ketidakterbatasan. Di antara pegunungan yang terus-menerus, ada puncak tinggi di langit, lurus seperti anak panah. Beberapa puncak penuh dengan bunga dan banyak bangunan dibangun. Ribuan air terjun yang tak terhitung jumlahnya mengalir dari puncak gunung seperti naga giok yang tak terhitung jumlahnya. Langit biru seperti mencuci, seperti kristal biru. Tidak pernah ada jejak awan gelap. Matahari bersinar terang. Sinar matahari yang lembut dan cerah bersinar dan bersih. Di bagian terdalam gunung, di antara awan ada berkabut. Ada juga kota besar yang samar-samar di langit, mengambang seperti mata Furgana. Itu membuat orang berpikir bahwa mereka telah datang ke negeri dongeng. Fang Han melihatnya sekilas dan terpana oleh pemandangan seperti Tiangong Shenjing ini. Kejutan dari hati secara spontan muncul. Fang Han menertawakan ketidaktahuannya sendiri. Tepat ketika sekelompok orang tiba di depan gunung Yuhuan-Xian, lolongan panjang bango terdengar di langit, dan satu demi satu, mata semua orang yang tercengang, 7 atau 8 titik putih di kejauhan berputar-putar seperti anak panah. Awalnya mereka hanya seukuran kepalan tangan. Ketika mereka mencapai langit di atas semua orang, mereka menjadi lebih besar dari sapi. Semua bango ini tidak biasa. Kepala mereka berwarna merah cerah, sayapnya terkoyak, dan badai meletus. Terutama 2 cakar bango seperti kait baja dapat menembus emas dan besi. Yang lebih menakjubkan lagi adalah bango-bango ini duduk di punggung para pemuda Tao yang mengenakan mantel bulu. Saat bango itu turun, badai menjadi lebih kuat. Di antara kepakan sayap
Angin seperti panah dan orang-orang berbalik. Tidak bagus. Fang Han awalnya memegang Xian Lisui. Tetapi pada saat ini, seekor bango yang lebih besar dari seekor lembu jatuh di langit. Xian Lisui terkejut, membiarkan meringkik panjang. Dia berlari keluar dengan putus asa. Hai! Fang Han berlari ke depan, menggoyangkan lengannya, mencoba memegang Xian Lisui dengan kuat. Namun, untuk sementara, bango akan jatuh dan melihat kuda perang Fan Han dan Xian Lisui. Mereka akan bertabrakan dengan bango. Seorang Tao muda di Xianhe melihat situasi ini. Matanya bergoyang dan dia menampar kepala Xianhe. Segera, cakar bango besar menyambar meraih Xian Lisui dengan ganas. Pada saat yang sama, pemuda Tao di bango lain memiliki cambuk emas hitam panjang di tangannya dan menggulungnya ke arah Fang Han. Sepertinya menggulungnya ke udara. Fang Han dengan cepat mundur dan berguling-guling di tanah, menghindari cambuk. Namun Xian Lisui tergores dengan lubang berdarah di punggung kuda oleh cakar bango dan jatuh ke tanah berjuang kesakitan. Setelah itu, 7 atau 8 pemuda Tao yang mengendarai bango putih benar-benar terbang ke bawah dan mendarat di tanah. Pertama, mereka menyapu mata mereka ke semua orang yang hadir dengan sikap arogan, seolah-olah para dewa yang menyendiri sedang melihat manusia, terutama bango mereka, berdiri yang kedua kali lebih tinggi dari manusia, seperti raksasa, menambahkan lebih banyak kekuatan. Mengapa kamu manusia datang ke gerbang kenaikan Gunung Xianshan? Kamu datang ke sini. Pemuda Tao yang tidak mendapatkan Fang Han dengan cambuk tadi, matanya sedikit dingin dan dia menunjuk Fang Han dengan cambuk. Apakah kamu murid penyambut di bawah kakak senior Jin? Begitulah cara kakak senior Jin mengajarimu untuk menyambut tamu. Pada saat ini, suara Fang Xingxue datang dari kereta di belakang. Mendengar suara Fang Xingxue dan melihatnya keluar dari kereta, wajah 7 atau 8 pemuda Tao yang mengendarai burung bango sedikit berubah. Dan kemudian nada mereka menjadi hormat. Ternyata itu adalah kakak senior Fang, murid sejati yang baru dipromosikan. Kakak senior Fang, kami di sini untuk menyambut Anda. Tetapi kuda yang Anda bawa barusan merajalela dan melanggar aturan Xianshan. Ya, kakak senior Fang, kakak senior Jin secara khusus menjelaskan kepada kami bahwa ketika kami menyapa Anda, tolong ajari kami. Kakak senior membawa beberapa aturan dari pelayan Xianshan. Setelah semua manusia datang ke Xianshan, mereka harus sangat berhati-hati untuk tidak melanggar tabu apapun. Kata pemuda Tao lainnya. Satu gigitan, satu manusia, benar-benar milik sekte Xiando, kata Fang Han dalam hatinya. 7 atau 8 pemuda Tao ini jelas tidak sebagus Fang Xingxue, dan mereka belum berkultivasi ke alam rahasia kekuatan gaib. Jika tidak, mereka tidak akan mengendarai bango, tetapi mereka akan langsung terbang di langit dengan mana mereka. Namun, meski begitu, dia terkejut lagi di dalam hatinya. Mengendarai bango ke langit, kebebasan macam apa ini? Tapi Fang Han tidak bisa terbiasa dengan sikap acuh tak acuh mereka, memandang dirinya sendiri seolah-olah sedang melihat semut. Ya, 7 atau 8 Tao pemuda ini memiliki aura yang mirip dengan aura tangan raksasa Fang Tong. Mungkin mereka adalah penguasa alam fisik tingkat 7 atau 8, mencoba menyerang alam mistik dari kekuatan gaib. Jadi, bahwa mereka bisa lebih baik dari 10.000 orang. Menyaksikan momentum 7 atau 8 pemuda Tao yang mengendarai bango, Fang Han juga menebak kultivasi mereka. Orang-orangku,
kapan giliranmu untuk mengajariku pelajaran? Fang Xishui sedikit mengernyit. Tidak tahu apakah itu karena kemarahan atau masalah. Sepertinya kakak senior Jin sangat tidak puas dengan promosiku menjadi murid sejati. Karena kakak senior Fang tidak ingin kita menyambut para tamu, ayo pergi. Kakak senior Fang akan membawa seseorang ke Xianshan. Kami telah memenuhi kewajiban kami untuk menyambut para tamu. Pemuda Tao yang baru saja mengarahkan cambuk ke Fang Han, melihat wajah Fang Xishui tidak bagus, segera mengedipkan mata pada orang lain dan hendak menginjak bango dan terbang. Tunggu! Fang Xishui tersenyum dingin dan mengucapkan dua kata. Kamu sedang mengendarai bango seperti ini. Tiba-tiba datang, mengejutkan orang-orangku, melukai kudaku, hanya ingin pergi seperti ini. Mengapa kakak senior Fang? Apakah kamu ingin kami membayar kompensasi? Orang biasa, hanya kuda biasa. Beberapa pemuda Tao juga sedikit berubah.